Oke guys, pada video kali ini saya ingin membahas tentang orang kaya yang ternyata utangnya banyak. Loh kok bisa? Jadi sebenarnya dia kaya atau enggak nih kalau utangnya banyak gitu ya. Nah, karena nih ada juga yang nge-DM saya di Instagram saya @gdbp dan dia bilang katanya ada orang yang katanya kaya lalu kemudian setelah diselidikin ternyata utangnya banyak. Nah, itu gimana itu kalau seperti itu? Oke, saya mau jelasin dulu ya. Ini penjelasan simpelnya adalah begini. Saya belum pernah ketemu satupun orang yang kaya, yang bener-bener kaya yang nggak punya utang. Saya nggak pernah ketemu. Coba aja cek list orang terkaya di Indonesia. 100 orang terkaya di Indonesia. Semuanya pasti punya utang. In fact ya, bahkan sebetulnya mereka jadi semakin kaya karena mereka berutang. Jadi semakin besar utangnya mereka semakin kaya. Kenapa? Nah, ini saya akan jelasin. Cuman ini kamu harus paham bahwa yang namanya hutang itu satu hal yang resikonya sangat tinggi. Makanya hutang harus selalu dikelola dengan kecerdasan finansial yang tinggi. Jadi jangan makan video ini mentah-mentah lalu kemudian tanpa mempelajari lebih dalam tentang hutang akhirnya kamu utang sana sini yang ada akhirnya malah jebol bablas yang disalahin adalah channel YouTube ini. Jangan ya. So please treat with caution. Perlakukan video ini dengan sangat hati-hati kalau kamu mau take action dari sini. Tapi statement saya bahwa orang kaya itu bisa jadi kaya karena hutang itu adalah fakta. Kebenaran. Kenapa? Karena mindset mereka seperti ini. Kalau mau kaya dari hutang, caranya adalah berhutang, lalu kemudian hutangnya ini dialokasikan untuk sesuatu yang produktif dan produktivitasnya melebihi cicilan hutang. Saya kasih contoh. Ada seorang pengusaha, dia mau bisnis perlu modal 1 miliar misalnya. Dari bisnisnya itu yang perlu modal 1 miliar, dia udah hitung-hitung profitnya itu adalah 30%, artinya 300 juta. Nah, lalu kemudian kalau dia ngutang di bank, misalnya ya dia ngutang di bank atau dia ngutang di mana deh, di orang tuanya, di temennya kayak atau crowdfunding atau di rentenir misalnya, bunganya misalnya adalah 1 bulan, ini contoh aja rentenir nih, 1 bulan 5% bunganya, ini misalnya aja contohnya, artinya kalau dia pinjam 1 miliar dia harus balikin 1 miliar plus 5%, 1 miliar plus 50 juta. Padahal dari bisnisnya dia bisa mendapatkan untung 300 juta. Berarti dengan modal 1 miliar dia akan dapat uang 300 juta. Apa yang kemudian terjadi? Dia pinjam 1 miliar, dia jalankan bisnisnya, dia dapat untung 300 juta, lalu kemudian dia balikin modalnya 1 miliar, dari untung 300 juta, dia bayar bunganya 50 juta. Masih sisa untung 250 juta. Pertanyaannya adalah kemudian si orang ini dia pakai uang sendirinya berapa? Nol. Nggak pakai uang dirinya sama sekali. Lalu kemudian kalau kita lihat secara pembukuan, berapa persen profit dia dari bisnis ini? Kalau dilihat dari modal yang disetor, modalnya nol, untungnya 250 juta. Jadi persentase profitnya 250 juta rupiah dibagi modalnya nol itu berapa? Tak terdefinisi. Jadi untungnya saking besarnya udah nggak terdefinisi. Itu cara berpikir orang kaya. Mereka nggak mau masukin uangnya sendiri. Mereka mau OPM, other people's money, pakai uang orang lain. Makanya orang kaya semakin kaya. Kenapa? Mereka mengerti cara mengelola hutang. Mereka tahu cara mengelola hutang. Mereka punya kecerdasan finansial yang sangat tinggi. Makanya mereka kaya dan makanya mereka bisa menggunakan uang orang lain. Ada nggak sih orang kaya yang akhirnya kaya dengan modal sendiri? Mungkin ada ya, 1 dari 1000 mungkin ya. Tapi jujur saya belum pernah ketemu orang yang bener-bener kaya karena pakai uang sendiri. So, sejauh saya tahu, orang kaya itu pasti punya hutang. Dan dia tahu betul bahwa utangnya itu digunakan untuk sektor yang produktif, yang produktivitasnya itu melebihi cicilan utangnya. Kalau mereka misalnya minjam 10 miliar, setiap bulan bayar cicilannya bunga plus pokok misalnya 100 juta. Contoh aja. Mereka akan pastikan mereka akan taruh uang ini di aset-aset yang minimal menghasilkan 150 juta setiap bulan, sehingga
Sehingga mereka masih punya untung lebih 50 juta masuk kantong dari hasil investasinya. Itulah cara orang kaya menjadi semakin kaya. Karena banyak juga saya lihat video-video YouTube yang mengatakan cara orang kaya semakin kaya dengan cara menipu orang miskin. Kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin? Karena orang kaya memanfaatkan orang miskin. No. Orang kaya makin kaya karena mereka cerdas secara finansial, dan orang miskin makin miskin karena mereka tidak mau belajar kemampuan finansial. Mereka nggak mau belajar kemampuan finansial, makanya orang miskin makin miskin dan orang kaya makin kaya. Kalau kamu udah ngerti gimana caranya mengelola hutang, prinsipnya sederhana. Sekali lagi saya ulangin, prinsipnya sederhana. Utang itu harus digunakan untuk sesuatu yang produktif dan produktivitasnya melebihi cicilan hutang. Selesai. Sesimpel itu. Gampang sekali prinsipnya, teorinya di atas kertas itu gampang banget. Nah, tapi gimana caranya supaya bisa prakteknya seperti itu? Ya, kamu harus tingkatkan dulu kecerdasan finansialnya. Harus tahu dulu bagaimana caranya mengetahui peluang-peluang bisnis yang benar-benar bagus. Yang resikonya kecil, bagaimana memitigasi resiko sebuah investasi. Kalau misalnya kamu ikut investasi, kemudian investasinya fail, lalu kamu menyalahkan keluar terus tanpa mau belajar, ya selamanya nggak akan menjadi cerdas. Harus berani mempelajari dulu bagaimana cara berinvestasi yang benar, bagaimana cara berinvestasi yang aman, bagaimana membedakan investasi yang bodong dengan investasi yang real. Investasi yang real pun pasti ada resikonya. Bagaimana cara mengetahui resikonya dan meminimalkan resikonya dan memitigasi resikonya. Itulah yang bisa kalian lakukan, yang bisa kamu lakukan supaya bisa meningkatkan kecerdasan finansial. Lalu kemudian kalau ingin praktek pakai utang gimana? Coba kecil dulu. Mau utang yang sifatnya syariah bagi hasil atau yang konvensional pakai bunga, terserah. Tapi mulai kecil dulu. Kalau perlu utangnya yang aman dulu, utang sama orang tua dulu, sama bapak ibu itu aman. Kalaupun nggak bisa bayar, nggak akan dicoret dari kartu kakak, dari kartu keluarga. So, itu idenya seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat, dan itulah kesimpulannya kenapa orang kaya banyak hutang dan orang kaya biasanya pasti utangnya banyak. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan di description video kamu bisa download sebuah ebook gratis yang akan ngajarin kamu gimana caranya dari gaji UMR bisa menuju financial freedom. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.